Ideologi pertama kali dicetuskan oleh filsuf Prancis Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796. Ia menjelaskan ideologi sebagai upaya untuk mendefinisikan ilmu pengetahuan tentang ide. Pada abad 19 hingga awal abad 20 dianggap oleh sejarawan sebagai abad ideologi karena selain penggunaan kata tersebut sangatlah umum, pemikiran tentang ideologi mulai berkembang secara modern. Kemunculan kapitalisme dan komunisme menandai bahwa ideologi telah berkembang pada masa tersebut hingga mampu mempengaruhi pola hubungan internasional pada abad 20. Beberapa jenis ideologi antara lain kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, nasionalisme, fasisme, dan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Tapi apa sih ideologi itu? Kenapa ya bisa sebanyak ini? Perkenalkan, aku Gita Widya dari kelas 11B3. Baik, jadi di sini saya sedang bersama Bu Utami sebagai salah satu narasumber dari wawancara kami. Jadi kenalin, nama aku Satya Bakti Krisnanda Aryana, aku dari kelas 11 A3. Kali ini bakal aku bantuin terkait wawancara ideologi Pancasila. Jadi menurutku ideologi itu merupakan suatu ide atau pandangan hidup yang menjadi landasan suatu negara untuk mewujudkan cita-citanya. Oke, ideologi itu secara singkat ataupun secara yang aku ketahui ideologi itu dibagi menjadi dua, ada ideologi terbuka sama ideologi tertutup. Nah, ideologi itu juga merupakan nilai keyakinan ataupun pandangan kita sebagai warga Indonesia dalam mencapai suatu tujuan. Oke, itu yang aku tahu. Ideologi itu udah berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti bahwa kumpulan dari ide-ide atau gagasan yang kemudian menjadi falsafah atau pedoman bagi suatu negara. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah Ibu tahu ideologi itu terbagi menjadi dua? Dan menurut Ibu, apa yang membedakan kedua ideologi itu? Menurut Ibu, ideologi itu dibagi menjadi dua, ada ideologi terbuka dan tertutup. Kalau ideologi terbuka itu lebih kepada ideologi tersebut dijadikan pedoman ataupun inspirasi bagi masyarakatnya dalam bertingkah laku dan berkehidupan bermasyarakat. Sedangkan kalau ideologi tertutup lebih kepada ideologi tersebut langsung menjadi hukum, jadi masyarakatnya harus melakukan sesuai dengan ideologi negara tersebut. Oke, jadi ideologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang dimana kalau misalnya ideologi terbuka itu merupakan sebuah ide yang nilai-nilainya dapat berkembang mengikuti zaman. Sedangkan kalau misalnya ideologi tertutup itu nilainya tetap itu aja. Tadi kan disebutkan kan ada ideologi terbuka dan tertutup. Ya. Menurut Satya, apa sih perbedaan yang membedakan antara kedua ideologi tersebut? Oke, jadi kalau ideologi terbuka tuh menurut aku, ideologi terbuka itu dapat menampung seluruh aspirasi dari masyarakat Indonesia. Mungkin contohnya ingin menyampaikan sebuah pesan-pesan yang akan disampaikan ke pemerintah, sedangkan untuk ideologi tertutup itu mungkin dia lebih sempit tempatnya, itu sih yang tahu. Oke, kalau menurut aku tuh Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Karena gini, Pancasila itu sebagai landasan dasar negara kita loh. Selain itu juga Pancasila ini sebagai hukum tertinggi ataupun dasar negara kita. Maka dari itu bisa dikatakan ideologi terbuka karena di sini Pancasila dapat menampung segala aspek aspirasi, pesan-pesan dan tetap berpedoman pada Pancasila gitu. Kalau Pancasila sendiri di Indonesia itu Ibu rasa dia lebih cocok kepada ideologi terbuka ya,
karena dari Pancasila yang ada 5 itu tidak langsung serta-merta menjadi hukum yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tapi itu menjadi inspirasi dan menjadi pedoman dasar seseorang dalam berperilaku. Dia boleh mengeksplor kembali sesuai dengan kreativitas dan tentunya tuntutan zamannya sekarang. Jadi menurutku Pancasila itu termasuk ke ideologi terbuka, yang dimana di Indonesia Pancasila itu dapat mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, namun tidak menghilangkan nilai-nilai murni dari Pancasila itu sendiri. Terus menurut Gita, apa saja sih aspek-aspek Pancasila yang mendukung bahwa Pancasila ini merupakan ideologi terbuka? Oke, misalnya di Indonesia itu terdapat agama, yang dimana kita dapat memilih agama itu sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kita harus tetap berketuhanan, yang dimana kita harus mengikuti Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya dari setiap silanya itu ya menjadi pendukung Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka. Contohnya itu dalam sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa di Indonesia itu masyarakatnya tidak hanya menganut satu agama saja, tapi banyak agama. Dan berdasarkan Pancasila yang sila pertama itu, jadi masyarakat Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agamanya apa saja. Yang pasti dalam pemelukan agamanya itu dia harus mengakui adanya Tuhan dalam agamanya. Itu sih salah satu. Oke, sebenarnya ada banyak ya. Kita lihat Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, sebenarnya di masing-masing ini ada banyak loh contoh-contoh dan peran aspeknya. Contohnya mungkin di ketuhanan ya, kita mungkin bisa bersemayam sama teman-teman. Yang kedua itu terkait tentang kemanusiaan. Kita bisa membantu, saling membantu lah ibaratnya. Terus persatuan Indonesia, kita harus cinta terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia. Terus yang keempat nih ada kerakyatan. Nah, sebenarnya tujuan dari sila keempat itu sendiri, kita itu harus bisa satu tujuan untuk mencapai Indonesia menuju lebih maju. Dan yang terakhir 5, selain semua aspek dan semua sila yang udah aku sebutin tadi, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia itu jauh lebih penting. Karena kenapa? Semua itu berhak mendapatkan keadilan, semua itu berhak mendapatkan hak sesuai dengan Pancasila itu sendiri, gitu. Nah, menurut Satya, apa sih kekurangan dan kelebihan dari Pancasila sebagai ideologi terbuka yang berlangsung di Indonesia? Oke, kalau misalnya kita ngomongin kekurangan ya, kalau kekurangan itu balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya. Balik lagi ke diri kita sendiri dan lingkungan kita yang sekitarnya. Contoh nih, Pancasila itu sebenarnya tergantung orang lain gimana mengekspresikan, gimana mendalaminya. Kalau bisa, misalnya kekurangan dari Pancasila itu sendiri bukan Pancasilanya yang lebih kurang, tapi tentang pribadi kita sendiri untuk lebih baik. Tapi dengan adanya Pancasila, kita sebagai ada landasan loh, sebagai tujuan untuk kita mencapai supaya lebih baiklah ke depannya gitu. Mungkin kalau misalnya untuk kelebihan, itu Pancasila dapat berkembang mengikuti dinamika di masyarakatnya Indonesia itu sendiri. Tapi kalau misalnya kekurangan, mungkin lebih ke masyarakatnya yang malah menyalahgunakan arti dari Pancasila itu. Kalau misalnya kekurangannya mungkin tidak sebanyak kelebihannya ya kalau menurut Ibu. Cuman dari masyarakatnya, bagaimana cara dia memandang tentang Pancasila itu yang mungkin saat ini belum terlalu sempurna, sehingga masih banyak kita temui adanya konflik-konflik yang mengatasnamakan suku, ras, dan agama itu yang mungkin kurangnya di sana. Bukan dari ideologi Pancasila ya, tapi dari pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Kalau kelebihannya tentu sebenarnya ideologi Pancasila itu bisa mencakup semua perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, apakah Ibu telah menerapkan Pancasila sebagai ideologi dan contohnya itu seperti apa? Oke, untuk penerapan ideologi Pancasila di kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah kita terapkan ya, terutama di sekolah dan di zamannya kurikulum Merdeka, di mana kita dituntut sebagai seorang guru itu mampu menguatkan profil pelajar Pancasila dalam setiap insan peserta didik. Itu tentu sudah menjadi hal yang usaha nyata yang bisa kita lakukan untuk menguatkan Pancasila lagi sebagai ideologi.
Ya tentu aja, karena kan perannya itu dapat menjadi pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun hal. Misalnya itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana aku terapin sembahyang tiap pagi sebelum berangkat sekolah. Oh banyak sih sebenarnya, dari hal-hal kecil aja dah. Di setiap hari Senin nih, kita kan sering upacara nih. Kalau aku tuh nggak pernah bolos-bolos upacara gitu, no. Apalagi kayak pura-pura sakit gitu kan nggak pernah. Pasti aku bakal tetap ngikutin upacara dari awal sampai akhir bahkan. Apalagi bakal ada apa namanya tuh, kalau nggak salah di tanggal hari pahlawan atau hari apa tuh, kita juga sebagai ya warga negara Indonesia wajib lah menghargai jasa-jasa pahlawannya. Dengan contohnya hal-hal simpel aja, upacara bendera, habis itu ya kayak nggak ngeluarin baju di sekolah gitu kan merupakan udah terbiasa lah tuh. Itu aja sih dari aku. Oke. Nah, tadi kan udah dijelaskan kan tentang penerapan yang sudah diterapkan. Ya. Nah, menurut Satya, apa sih peran ideologi Pancasila bagi kehidupan Satya sendiri? Oke, peran ideologi Pancasila sebagai kehidupanku itu sebenarnya banyak kali, no. Karena kita tuh hidup, kalau nggak ada Pancasila kita nggak bisa hidup kita tuh nggak bakal teratur. Contoh dah nih, dengan adanya sila pertama kita tuh bakal percaya sama Tuhan. Contoh yang bakal kita terapin ya sembahyang, membanten, bahkan kita juga bisa melihat loh satu sama lain. Misalnya ada teman yang agama non Hindu dah, bisa kita hargain gitu. Sila kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan ini banyak sekali sebenarnya juga contoh dah. Dengan kita menolong satu sama lain, kita menghargai satu sama lain, tidak rasisme. Apalagi sekarang tuh banyak loh remaja sekarang nih yang rasis. Kadang itu yang masih aku bingungin kenapa. Nah, itu dah sama juga yang aku bilang di awal, itu balik lagi ke pribadi kita sendiri. Sekarang sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini kita harus tetap loh mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Sebenarnya menurutku banyak sekali anak-anak remaja sekarang ini yang mengikuti tren ataupun ya apa namanya, bukan ketinggalan zaman sejatuhnya, ngikutin budaya-budaya luar itu loh. Boleh sih sebenarnya ngikutin budaya luar, tapi kita tetap belajar dan tetap Indonesia gitu. Cintai 100% produk Indonesia. Terus yang keempat sekarang, kerakyatan. Kerakyatan ini ya contohnya kayak kita musyawarah menentukan ketua kelas, ketua apa aja itu pokoknya. Kita harus bisa satu tujuan, satu pemikiran untuk mencapai mufakat. Dan sila kelima, dari semua 4 sila yang aku sampaikan itu, sila kelima ini kita harus adil terhadap semua teman-teman lah contohnya ataupun semua masyarakat. Karena di Indonesia ini menurutku keadilan itu masih kurang dan minim. Karena apa? Contoh dah, dengan dana bantuan bansos kayak gitu, kadang salah target gitu loh. Di sanalah keadilan itu masih kurang. Yang salah itu bukan Pancasila ataupun uang ataupun bansosnya, tapi pribadi mereka memberikan bansos itu yang salah target gitu. Jadi peran ideologi Pancasila itu tentu sebagai pedoman yang dimana kita dapat melandaskan Pancasila itu sendiri dalam berpedoman di kehidupan. Terus apa sih tantangan kita selama menerapkan ideologi Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin tantangannya itu lebih ke cara berpakaian. Karena kan kalau misalnya kita sebagai warga Indonesia itu harus mencintai produk dalam negeri. Tapi karena kurangnya saringan dari luar itu, jadi ya itu tantangannya itu lebih ke cara berpakaian aja sih. Oke, terima kasih kita atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya seperti saya katakan tadi kan, tidak semua orang mau memahami atau memiliki cara pandang yang sama. Mungkin di situ sedikit tantangannya, di mana kita sebagai guru dengan beragamnya murid, kita harus bisa menyatukan pandangan mereka bahwa mereka tuh harus menjadi pelajaran seperti ini, mengingatkan Pancasila sebagai ideologinya, dan selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam mereka melakukan kegiatan dan kreativitas mereka di kehidupan masyarakat. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Banyak ya sebenarnya. Contoh dah nih, kayak lingkungan di sekitarku aja ya, banyak yang ada anak baik, ada anak bolos. Contoh dari hal-hal kecil lah, pas upacara nih,
Biasa digebet-gebet dah bajuku nih, diajakin bolos. Caranya tau nggak gimana? Panggil PMR bilang dah gelem. Sebenarnya hal-hal basic kayak gitu ya seru ya, cuman setidaknya kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan kita hormatin. Dengan kayak simple aja kita upacara berdiri diam aja, masa nggak bisa kan? Itu sih, itu tantangan dari aku no. Balik lagi ke mental kita. Oke. Udah lagi? Dah itu aja. Dah itu aja. Dah. Ya. Oke, dah. Terima kasih. Pak.